Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Faisal, NPM 23150611111 dari kelompok 3C. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian parallel in serial out atau yang biasa kita sebut sebagai PISO sebagai bagian dari tugas akhir laporan praktikum 3 register. Pertama-tama di sini dapat kita lihat terdapat 4 buah inputan, yaitu inputan 0, 0, 1, dan juga 1. Kemudian di sini terdapat switch yang masih saya setting bernilai 0, dan juga terdapat clock yang saya gunakan clock secara langsung, tidak menggunakan logic state. Kemudian, pada rangkaian ini kita mulai dari alur yang paling belakang ya, supaya lebih mudah dimengerti. Pada saat saya memberikan inputan 1, dan clock aktif bernilai tinggi atau 1 pula, maka nilai tersebut akan masuk ke dalam D flip-flop U11. Pada D flip-flop U11, nilai akan diteruskan menuju gerbang N U2. Pada gerbang N U2 terdapat pula inputan yang dimana switch ini masih bernilai 0. Agar switch ini bisa masuk dan menuju gerbang lainnya, maka saya perlu merubahnya menjadi 1. Pada saat switch saya aktifkan dan bernilai 1, nilai 1 seperti ini, maka nilai tersebut akan masuk ke gerbang N, yang dimana 1 dan 1 pada gerbang N akan menghasilkan nilai 1 yang akan diteruskan ke dalam gerbang OR U8. Pada gerbang NU3, dapat kita lihat terdapat pula inputan yang bernilai 1. Dan switch tadi bernilai 1 masuk ke dalam U1 inverter atau pembalik, yang kemudian akan masuk ke dalam gerbang U3N, di mana 0 dan 1 pada gerbang N akan bernilai 0. Masuk di gerbang OR, 1 dan 0 terhadap inputan akan bernilai 1 sebagai output yang akan diteruskan ke dalam gerbang D flip-flop U12. Dan kemudian apabila clock dihidupkan kembali, maka nilai 1 pada clock pada D flip-flop U12 akan kembali masuk menuju gerbang N U4, yang dimana switch kita masukkan lagi bernilai 1 akan masuk menuju gerbang U4N. Dari gerbang N U4, nilai yang masuk adalah 1 dan juga 1, maka dia akan menghasilkan output bernilai 1 yang kemudian akan masuk menuju gerbang OR U9. Pada gerbang N U5 terdapat input yang bernilai 0 dan juga inverter dari 1. Ada switch yang akan menjadi 0 pula, di mana 0 dan 0 pada gerbang N akan menghasilkan output 0. Masuk ke dalam gerbang U9 OR, yang dimana 0 dan 1 akan menghasilkan output 1. Yang diteruskan sebagai input pada D flip-flop U13. Kemudian clock kembali aktif pada nilai ambang 1 atau tinggi, akan masuk menuju gerbang U6N dan juga switch kita hidupkan kembali menuju 1, maka akan masuk input bernilai 1 dan 1 dari gerbang input logic state, switch, dan juga dari gerbang D flip-flop. Masuknya nilai 1 dan 1, kemudian diteruskan menuju gerbang U10 OR, kemudian pada gerbang U7N terdapat pula switch 1 yang diinverterkan U1 not menjadi 0, dan juga input bernilai 0 yang kemudian terhitung pula sebagai 0, dapat menghasilkan output 0 pada gerbang N. 0 dan 1 pada U10 OR, kemudian diteruskan menuju D flip-flop U14. Dan pada saat clock bernilai tinggi atau 1, maka hasil output akan dikeluarkan secara satu persatu. Apabila pada inputan seperti ini 0, 0, 1, dan 1, maka output yang akan dikeluarkan pertama kali ialah 0. Mengapa 0? Karena ini yang paling dekat dengan gerbang gerbang D flip-flop U14. Kemudian 0 dari sini bisa didapatkan dengan di sini 0 pada saat switch dihidupkan 1 masuk ke dalam inverter U1 not akan menjadi 0 dan 0.
pada gerbang OR, nilai U6N akan dianggap sebagai 0 karena tidak memiliki nilai. Sehingga 0 dan 0 pada gerbang OR U10 akan masuk pertama kali menuju gerbang U14 0. Kemudian, input berikutnya adalah 0 pada gerbang yang menyambung kepada gerbang UN, U5N, dan seterusnya sampai dengan inputan 1 yang langsung menuju gerbang U11. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.